Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara sekalian pemirsa yang dirahmati Allah, yang pertama dan yang utama, marah pada kesempatan yang mulia ini kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas perkenan rahmat, taufik dan ridhonya kita pada tahun ini, tahun 1442 Hijriah, masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun, walaupun pandemi masih belum berakhir. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku figur teladan kita, uswatun hasanah kita, dan juga yang nanti kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir, turja syafa'atuhu. Yang selanjutnya saya sampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PGRI Cabang Wonosobo yang telah terutama sekali Sekbid Pembinaan Mental Spiritual yang telah memberikan kesempatan pada PGRI Cabang Kepil untuk berpartisipasi memakmurkan bulan Ramadan dalam kegiatan Ramadan bersama PGRI SLCC Sejahtera Berkah. Bapak Ibu, saudara pemirsa rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia namun sangat terbatas ini, saya mengajak pada pribadi saya khususnya dan pemirsa pada umumnya untuk selalu meningkatkan grit ketakwaan kita kepada Allah SWT. Karena dengan bekal takwa itulah yang akan menghantarkan kita kepada keselamatan dan juga kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana tujuan esensial ataupun mendasar daripada puasa itu sendiri adalah untuk mencapai derajat takwa. Sebagaimana yang saya yakin Bapak Ibu banyak yang sudah hafal Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, ciri-ciri ataupun juga parameter ketakwaan itu seperti apa? Kalimat takwa, kalimat yang singkat, dalam uraian singkat ataupun pengertian singkatnya adalah menaati apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Dalam Al-Quran, kalimat takwa disebut sebanyak 259 kali. Dan dalam beberapa surah Al-Quran, takwa ada ciri-cirinya. Di antaranya dalam surah Al-Imran ayat 133 dan 134, dan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 1, 2, dan 3. Ya. Sebagaimana yang akan saya bacakan, surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi, hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alif lam mim. Kitab Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, takwa itu siapa? Yaitu dalam surah ini dinyatakan bahwa yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, iman kepada yang gaib, yang tidak terlihat, yang tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan, surga tidak kelihatan, neraka juga tidak kelihatan, malaikat juga tidak kelihatan. Tapi dalam hal ini kita kaitannya dengan keimanan kita pada yang gaib, kita tidak boleh berpikir tentang zat Allah. Rambu-rambunya adalah kita berpikir tentang kekuasaan Allah. Tafakkaru fil khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah.
berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan berpikir tentang zat Allah. Karena kalau kita berpikir tentang zat Allah, maka kemampuan otak kita tidak akan bisa untuk bisa menjangkau ataupun mencapai itu. Karena apa? Otak kita sangat terbatas. Imam Ghazali menyampaikan bahwa ilmu kita dibandingkan dengan ilmu Allah seperti satu tetes air di laut. Artinya ketika jari kita dimasukkan ke laut, apa yang menempel, air yang menempel di jari kita itu adalah ilmu kita, sedang ilmu Allah adalah laut yang terhampar luas yang tidak ada batasnya. Kemudian kaitan dengan puasa. Puasa itu adalah juga ibadah yang sifatnya rahasia atau sir yang tidak kelihatan. Dalam artian apa? Puasa tidak bisa diukur dari toto lahir, misalnya dari toto lahir tidak bisa dilihat apakah puasa kita itu baik atau tidak. Yang bisa mengukur puasa kita baik atau tidak adalah hanya diri kita dan Allah. Makanya takrif daripada puasa ataupun saum adalah menahan diri. Artinya apa? Kembali pada diri kita masing-masing. Yang tahu puasa kita baik atau tidak adalah diri kita dan Allah. Ini. Makanya karena menahan diri sebagai contoh yang sederhana saja, ketika kita mau terasa ke belakang, mau ngampet pipis, itu kan yang ngampet ya diri kita, tidak bisa orang lain, kita mewakili kepada orang lain untuk ngampet apa yang pipis kita itu tadi. Artinya apa? Yang dominan adalah diri kita. Walaupun di bulan Ramadan setan itu katanya dibelenggu, tapi yang paling pokok adalah bagaimana kita membelenggu diri kita dari apa? Dari nafsu-nafsu yang bisa merusak daripada ibadah puasa kita. Makanya kan menahan diri, cara bahasa Jawa ini ngeker nafsu, menahan diri kita dari hal-hal yang bisa membatalkan ataupun merusak daripada ibadah puasa kita. Kemudian ciri yang kedua dalam surah Al-Baqarah adalah melaksanakan sholat. Nah, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, mungkin ini dalam kaitannya dengan hal ini, kita sebagai praktisi pendidikan, ini PR kita mungkin tidak jauh berbeda. Jadi tingkat keaktifan anak didik kita dalam sholat itu sangat-sangat minim. Saya pernah mengadakan suatu istilahnya setengah polling di kelas, itu dari anak yang saya tanyai tentang hubungannya dengan sholat tadi, tidak ada 80% yang bisa aktif melaksanakan sholat 5 waktu. Artinya itu menjadi PR kita bersama. Karena ilmu yang kita sampaikan kepada anak, ketika ilmu itu benar-benar diamalkan oleh anak, itu insya Allah akan menjadi jariyah kita, akan menjadi pahala yang senantiasa mengalir. Tapi kalau kita tidak bisa memberikan keteladanan yang baik, kita memberikan contoh yang buruk, kemudian anak juga ikut mencontoh keburukan kita, itu juga menjadi jariyah dosa bagi kita. Artinya kita benar-benar tidak hanya sekedar bisa uswatun hasanah, tapi benar tidak sekedar maidatul hasanah, tapi kita harus bisa menjadi uswatun hasanah ataupun suri teladan bagi anak-anak kita. Kemudian ciri yang ketiga adalah menginfakkan rezeki yang diberikan Allah pada kita. Jadi infak ataupun sedekah itu akan menjauhkan kita dari api neraka. Dan infak ataupun harta yang kita nafkahkan untuk jalan Allah, Allah menjanjikan akan dilipat gandakan. Sebagaimana dalam surah Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 261, Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan barang siapa yang dikehendaki dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Artinya apa? Lipat 700 kali. Nah. Kemudian apa hubungannya dengan menginfakkan harta ini di jalan Allah? Bahwa infak ataupun sedekah yang kita berikan itu yang jelas akan menjadi tolak balak kita terhadap api neraka. Dan sedekah infak yang kita berikan itu juga nantinya akan
istilahnya membuat daripada kehidupan kita, rezeki kita menjadi semakin berkah, semakin bertambah. Jadi salah satu daripada manfaat sedekah, dalam salah satu cerita ada seorang Majusi. Kemudian Majusi itu kan berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi dan Nasrani itu masih percaya adanya Tuhan, kalau Majusi itu tidak percaya adanya Tuhan. Seorang Majusi itu punya istri yang cantik, kemudian anaknya juga cantik. Ya, karena tidak percaya Tuhan, dia punya keinginan yang buruk. Untuk apa? Untuk anaknya itu juga ikut dijadikan istri. Ya. Pada suatu ketika niat itu akan dilaksanakan, kemudian ada tamu yang datang, seorang miskin, kemudian istilahnya dodok-dodok, kemudian telah ketuk pintu tadi, dengan sendirinya si Majusi tadi langsung membuka pintu, kemudian si wanita tadi langsung lari, dan itu berulang sampai 3 kali. Kemudian si Majusi tadi penasaran, karena penasaran kemudian si Majusi tadi mendatangi daripada rumah si wanita tadi, yang ternyata ditemukan si wanita tadi anaknya dalam keadaan kelaparan. Kemudian dengan kelaparan tadi, karena rasa empati simpati, kemudian dia memberikan istilahnya bingkisan yang bermacam-macam dan dibawa sendiri ke rumah si wanita yang miskin tadi dengan anak-anaknya. Dan setelah itu akhirnya dia beriman kepada Allah. Ini salah satu daripada manfaat ataupun manfaat infak ataupun sedekah yang orang yang tadinya tidak beriman pada Allah saja bisa menjadi beriman. Karena apa? Karena keberkahan daripada sedekah. Bapak Ibu, saudara pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kegiatan Ramadan bersama PGRI Wonosobo. Dan kalau ada lebihnya mungkin semata-mata karena pertolongan Allah, dan kalau ada kurangnya memang karena keterbatasan kemampuan saya. Dan marilah kita sama-sama berdoa, mendoakan semoga ibadah puasa kita yang sudah kita laksanakan Allah menerima, dan kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ketika kita menjadi orang yang bertakwa, Allah memberikan jaminan bahwa kita akan diberikan predikat Al-Furqan. Al-Furqan artinya kita bisa membedakan mana hak dan mana yang batil, sebagaimana yang ada dalam surah Al-Anfal ayat 29. Demikian yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya maaf, dan saya akhiri astaghfirullahaladzim, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.